Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anakku semua, siswa kelas 4 dan semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, saya pada kesempatan ini akan mencoba membuat materi ajar tentang eh, teladan mulia Asmaul Husna. Ini merupakan materi yang terdapat pada pembelajaran PAI, ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, itu tepatnya di kelas 4, ya, bab 2, ya, teladan mulia Asmaul Husna. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran atau sebelum kita lanjutkan materi, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk sama-sama berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Apa yang ingin kita capai setelah mempelajari materi ini? Apa yang akan kita capai setelah kita menonton video ini? Sebenarnya untuk bab 2 ini, ya, bab 2 materi teladan mulia Asmaul Husna ini terdapat 4 tujuan pembelajaran. Namun pada video kali ini saya akan membahas 2. Nanti pada video selanjutnya, insya Allah saya akan buat lagi kelanjutan dari video ini. Itu duanya lagi, ya. Jadi untuk yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini, yakni yang pertama, menjelaskan arti Asmaul Husna, ya. Menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min, ya. Jadi setelah mempelajari ini, anak-anak diharapkan mampu eh, mengartikan, ya, mampu menjelaskan arti dari Al-Malik ini, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Tentunya juga anak-anakku diharapkan mampu untuk menghafal juga, ya, kelima Asmaul Husna ini beserta artinya dan mampu menjelaskannya. Kemudian, selanjutnya yang kedua adalah membuat karya berupa kaligrafi. Ya, jadi anak-anakku diharapkan mampu menulis, ya, mampu menulis indah, ya, kaligrafi, ya, Asmaul Husna ini yakni Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, ya, beserta artinya. Ya. Ini bisa dilakukan secara berkelompok maupun secara individu. Selanjutnya, nah, anak sekalian, ya, ini dia materi kita, teladan mulia Asmaul Husna, ya. Di sini materinya ada 3, yakni mengetahui Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min beserta artinya. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan tadi, membuat karya Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir, ini berakhlak dengan Asmaul Husna. Untuk yang ketiga ini, berakhlak dengan Asmaul Husna ini, nantinya saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk kali ini saya akan fokus membahas tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Ya, ya. Jadi, selanjutnya, anakku sekalian, perlu diketahui dulu, apa itu Asmaul Husna? Ya, apa itu Asmaul Husna? Jadi, anakku perlu paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, memiliki nama-nama yang agung dan indah, ya.
Ya, jadi perlu dipahami Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, ya. Nama-nama itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang indah atau nama-nama yang baik. Jadi Asmaul Husna itu merupakan nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang baik, ya. Itu yang pertama yang perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian. Asmaul Husna artinya, ya, nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Ya. Mengapa kita perlu mengetahui Asmaul Husna ini, ya? Ah, ya. Mengapa kita perlu mengetahui? Karena dengan Asmaul Husna ini, dengan nama-nama Allah yang indah ini, kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna ini, ya. Kemudian, ya, bagaimana caranya kita untuk mengetahui Asmaul Husna ini? Ya, dengan cara menghafalnya, ya, memahami maknanya, ya, kemudian membacanya dengan benar, menghafalnya dan, ya, memahami maknanya. Ya, itu yang perlu dipahami atau yang perlu dilakukan untuk mengetahui Asmaul Husna ini. Apa yang kita lakukan? Yaitu membaca dengan baik, ya, membaca Asmaul Husna ini dengan baik, ya. Kemudian menghafalnya, ya, menghafalnya, kemudian juga memahami makna dari Asmaul Husna itu, ya. Nah, kita juga, ya, kita juga ini dianjurkan, ya, atau diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Ya, ketika kita berdoa, kita bisa menggunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik ini, nama-nama Allah yang indah ini. Nah, dasarnya apa? Nah, itu dari surah, ya, surah Al-A'raf, ya, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Kita baca sama-sama, ya, silakan diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang menyelatikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan, ya, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dari ayat ini, kita perlu pahami bahwa kita itu dianjurkan atau diperintahkan ketika kita berdoa, kita menggunakan Asmaul Husna. Ini karena memang ini nama-nama Allah yang baik dan kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya kita masuk ke Asmaul Husna yang pertama, yakni Al-Malik, ya, Al-Malik. Al-Malik ini artinya Maha Raja, ya. Jadi Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan Maha memberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian seluruh makhluk. Jadi, anak-anakku sekalian, dari eh, Asmaul Husna Al-Malik ini kita dapat ketahui bahwa Allah itu Maha Raja. Nah, tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur segala alam ini, baik alam maupun isinya, ya. Tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah.
Karena Allah adalah Maharaja. Allah yang mengatur segala urusan. Allah yang memberikan rezeki karena Allah lah yang Maha Kaya. Ya, Allah yang mengatur kehidupan dan kematian makhluk di bumi ini. Itu yang pertama, Al-Malik ya. Dihafal ini, Al-Malik artinya Maharaja. Selanjutnya, kita masuk ke Asmaul Husna yang kedua, yakni Al-Aziz. Ya, Al-Aziz ini artinya Maha Mulia. Ya. Jadi Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Ya, maha tinggi, dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Jadi perlu diketahui dari Asmaul Husna yang Al-Aziz ini bahwa Allah itu maha mulia. Ya. Tidak ada yang mampu menandingi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita hanya berupaya agar Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita karena Allah lah yang memberikan kemuliaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun demikian tidak ada yang mampu menandingi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memberikan kemuliaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Selanjutnya kita masuk ke Asmaul Husna selanjutnya, Al-Quddus. Artinya Maha Suci. Ya. Al-Quddus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari keserupaan makhluknya dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Jadi dengan mempelajari Al-Qudus ini atau Maha Suci ini bahwa kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Suci, suci dari segala macam kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Tidak seperti kita manusia. Kita manusia memiliki kelebihan, memiliki juga kekurangan. Beda dengan Allah. Allah itu tidak memiliki tidak memiliki kekurangan sedikit pun ya. Tidak ada kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangannya Allah ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Itu yang perlu ditanamkan dari mempelajari Al-Qudus ini. Allah itu Maha Suci dari segala kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan. Maka dengan demikian Allah pun tidak memiliki keserupaan, maksudnya tidak ada yang dapat menyerupainya ya. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Beda dengan kita manusia ada kekurangannya ya. Jadi Allah ini tidak memiliki kekurangan dan tidak ada satupun yang sama atau menyerupai Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah itu maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Selanjutnya, kita masuk ke dari Assalam ya. Assalam ini berarti ya Allah maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Ya, jadi Allah ini maha sejahtera. Jadi maknanya yang terkandung di dalam Asmaul Husna yang Assalam ini atau Maha Sejahtera ini atau Maha Menyelamatkan ini adalah dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah pemberi keselamatan kepada hambanya. Jadi dari Asmaul Husna yang ini, Assalam ini kita perlu pahami bahwa Allah itu selamat dari segala aib atau kekurangan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Allah itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun, ya. Tidak ada kekurangan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah zat yang maha sempurna ya. Baik sifat perbuatannya ya. Justru Allah itu yang memberikan keselamatan kepada kita semua manusia, kita semua makhluknya ya. Itu yang perlu dipahami.
Selanjutnya, Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Mu'min, yaitu Maha memelihara keamanan, ya. Jadi, Al-Mu'min ini mengandung arti bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman kepada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi, menyediakan fasilitas kepada hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Jadi, dari Asmaul Husna ini kita harus tahu bahwa Allah itu Maha memelihara keamanan, ya. Nah, jadi sebagai hambanya Allah kita pun harus berusaha. Nah, berusaha menciptakan keamanan di sekeliling kita, baik itu di keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan di masyarakat secara luas, ya. Itu yang perlu kita lakukan dengan mempelajari materi tentang Al-Mu'min ini. Jadi itulah 5 Asmaul Husna yang kita pelajari beserta artinya. Ini perlu dihafal oleh anak-anakku sekalian ya, diusahakan hafal. Nah, jadi itu ada yang pertama saya simpulkan ya. Kelimanya yang pertama Al-Malik artinya Maharaja, yang kedua Al-Aziz yang artinya Maha Mulia, Al-Qudus yang artinya Maha Suci, As-Salam yang artinya Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min yang artinya Maha Pemberi Keamanan. Jadi silakan anak-anakku dihafal ini. Nah, karena tujuan pembelajaran kita adalah anak-anakku mampu, mengetahui, kalimat Asmaul Husna ini beserta artinya. Kemudian tujuannya yang kedua yaitu anak-anakku mampu menulis ya, menulis kaligrafi, Asmaul Husna. Ya, bisa dicontoh yang seperti ini, bisa dikerjakan secara pribadi, mandiri, bisa juga secara berkelompok. Bisa eee, dibuat seperti ini, bisa juga dibuat sesuai dengan keinginan anak-anakku sekalian, bisa melihat contoh di internet ya, sebagai bahan rujukan untuk membuat kaligrafi ya. Ditulis di buku bisa, ditulis di karton juga bisa. Ini untuk melatih anak-anakku menulis indah ya. Ya, selanjutnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa materi ini, untuk bab 2 ini sebenarnya ada juga materi selanjutnya ya, ada 4 tujuan pembelajarannya yang nantinya akan saya bahas di, eee video selanjutnya insyaallah, mudah-mudahan ada kesempatan, insyaallah akan, saya buat lagi, tentang, bagaimana berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Ini materi selanjutnya ya, yang akan dibuat videonya. Jadi anak-anakku sekalian, silakan dipermantap, diulang-ulangi materi video ini, ya, ditonton terus sampai paham dan kemudian selanjutnya, nanti ketika video selanjutnya sudah dirilis, ya silakan ditonton kelanjutannya, ya. Nah, semoga, eee, video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi, bagi anak-anakku dan seluruh yang, menonton video ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.